Ada sukacita sore hari ini saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya, kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Sebelum kita lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan kita mau beri tos kanan kiri, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Sore hari ini kita mau lebih lagi diberkati Tuhan, amin saudara. Kita mau lebih lagi rasakan urapannya, penyertaannya dalam ibadah kita, amin. Mari sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa saudara. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dari kami bangun tidur, siang hingga sore hari ini Bapa, kami bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Karena anugerah-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa rindu kami Bapa, membawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar sore hari ini fokus kami hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami sore hari ini Bapa, waktu yang terbaik untuk kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar kami beracara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman kami yang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini. Berkumpul bersama dengan kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan tempat ibadah kami ini Tuhan. Biar penyertaan-Mu Bapa selalu nyata buat tempat ini Tuhan. Dan memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat Dia, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima
Yes, Lord. Kasih-Mu
Baba ya sakaya rama ya saka. Ya raba ya sekaya raba ya se. Ya raba ya sakaya raba ya takaya raba ya saka. Hina ya rama ya se. Ya raba ya se. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised.
seperti pujian, namamu besar dan layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji, memuliakan namamu. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan hari-hari ini bagi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan sore hari ini. Terus Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Tenggelamkan setiap kami dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, agar kami layak untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mengucap berkat atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia mengalami kebangkitan yang luar biasa. Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi. Kami percaya semua diberkati di Indonesia, baik pemerintahan yang ada di kota, baik di desa-desa diberkati sungguh luar biasa. Terus Tuhan Engkau campur tangan Tuhan untuk pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Baik itu Bapak Presiden, Wakil, dan sampai jajaran terendah sekalipun RT RW. Tuhan pakai pemimpin yang ada di Indonesia sebagai alatnya Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin yang ada di Indonesia dengan roh kejujuran, roh kebijaksanaan, roh takut akan Engkau lebih lagi. Kami bersyukur kami ada di Indonesia. Tuhan juga berkati setiap pulau-pulau provinsi yang ada di Indonesia. Hasil bumi kelautannya diberkati. Perdagangan industri semua diberkati melimpah-limpah. Kami percaya Indonesia maju, Indonesia jaya. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada di Indonesia. Berkati terus Tuhan bangsa kami Indonesia. Hari-hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, kondisi situasi yang tidak menginginkan, kami percaya Tuhan ada di dalam kendalinya bangsa kami. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menyelesaikan setiap konflik yang ada di bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Rayon, Bapak Gembala atas tempat ini, Bapak Rudi Siregar. Tuhan pakai setiap Bapak rohani kami sebagai alatnya Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada, berkati dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan akan pakai setiap Bapak Gembala kami, Tuhan akan pakai sebagai alatnya Tuhan. Berkati berkelimpahan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan atas tempat ini. Terus Tuhan kuduskan tempat ini Tuhan. Di sini ada tabu Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Kuduskan tempat ini ya Bapa. Kami percaya di tempat ini ada penuaian baru, jiwa-jiwa baru boleh datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini. Kami percaya ada pelayanan malaikat di tempat ini untuk mengirimkan setiap jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap umat-Mu yang hari ini datang beribadah. Baik yang di rumah-rumah juga Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan baru, ada kemenangan baru. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan pelayanan anak sekolah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan juga pakai anak-anak sekolah minggu. Biarkanlah mereka mengenal akan Injil, akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, generasi ini adalah generasi penerus bangsa, generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan akan memberkati pelayanan sekolah minggu hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikan setiap kami tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu ditabur di tempat ini, tidak akan kembali sia-sia, tapi bertumbuh, berakar, dan semakin kokoh. Kami mau berdoa Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk hamba-Nya.
Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Raja Tumbur Tua Sitorus Sarjana Teologi. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan di tempat ini tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu akan mengubah setiap paradigma kami. Firman-Mu akan menyembuhkan yang mengalami sakit penyakit. Firman-Mu akan menguatkan bagi mereka yang lemah. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Kau utus melayani jiwa-jiwa, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Berikan hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu menguatkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara? Amin. Yang siap bersorak buat Tuhan serukan. Haleluya. Setiap gunung batu kita sumber keselamatan hidup kita, yang percaya katakan amin. Kau gunung batu
benar saudara, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bernari bagi Dia, sebab Dia pencipta segala-galanya. Amin. Yes. Mari saudara kita bernari buat Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan buat Dia. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, tolongku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Great is our God. Kau datang dan bersata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, tolongku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, tolongku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Allah kita besar, amin saudara. Yang percaya sama-sama katakan, haleluya. Sebelum duduk katakan, Allah kita dahsyat. Amin, silakan duduk saudara. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu,
dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita, saudara. Kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan.
Kembali kami bersyukur Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk dibentuk Tuhan. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Biar sore hari ini fokus kami Bapa hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekarang kita semua bangkit berdiri saudara. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan Yesusku, Rajaku. Katakan Yesusku. Yesusku, Haleluya.
Inilah yang kami imani Tuhan, bahwa firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kehidupan kami. Sekalipun badai persoalan menghantam kehidupan ini Tuhan, tetapi kami akan terbang seperti Raja Wali. Kami berjalan tidak akan letih Tuhan Yesus, sebab Engkau sumber pengharapan kami. Engkau akan memberikan kekuatan dan meneguhkan hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan. Ketika kami bernyanyi menaikkan pujian, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika jalan kami menjadi gelap, firman-Mu itulah yang menjadi pelita. Ketika jalan kami licin ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi tongkat, hingga kami tidak akan tergelincir kemanapun kami berlangkah ya Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kami menang, sekalipun goncang-gancing terjadi di dunia ini, tetapi kami akan sampai dan akan mendapatkan mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi kami, anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, urapi semua kami. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh jatuh di hati kami yang subur ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya firman Tuhan, kebenaran-Mu yang boleh kami terima dan kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kepada pemimpin puji-pujian dan tim musik yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Untuk pertama kali saya ada di tempat ini Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tentu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan. Tentu ada pepatah mengatakan, kalau nggak kenal nggak sayang ya. Saya percaya kita tetap menyayangi di dalam Tuhan. Seperti disampaikan tadi oleh pendoa, nama saya itu PDP Raja Tumbur Tuas Dorus ya. Mungkin heran ya, namanya kok udah raja sih. Biasanya orang Kristen itu paling anak raja ya. Tapi itulah hebatnya bapak saya memang ya, nggak sabar dia. Sebenarnya dia belum punya kerajaan, kasih aja nama anaknya raja. Paling nggak dia menjadi bapaknya si raja kan gitu ya. Nah itulah mungkin sejarah nama saya itu Raja Tumbur II. Mungkin orang-orang Batak tahu lah itu artinya ya. Tumbur itu bertunas gitu ya. Tua itu bukan berarti tua orangnya ya, bertuah maksudnya. Nah itulah sedikit sejarah singkat nama saya. Dan saya itu udah berumah tangga, istri saya baru tampu bolon. Ada mereka tampu bolon di sini, hula-hula saya? Nggak ada ya, tapi boru saya, boru saya ada tadi, saya udah kenalan. Boru Torus, suaminya Marga Nenggolan, namang boru ya. Nah, jadi anak saya, puji Tuhan ada 3, perempuan semua. Ya, meskipun katanya orang Batak itu memang sangat merindukan orang Batak, tapi laki-laki perempuan sama saja di hadapan Tuhan, amin. Kita harus bersyukur atas berkat apapun yang Tuhan berikan kepada kita, harus mengucap syukur, amin. Nah jadi yang besar itu sudah tamat Bapak Ibu ya, sudah selesai dia dan sudah kerja sekarang. Yang nomor 2 masih semester 8 sekarang. Doakan Bapak Ibu biar bisa menyelesaikan skripsinya. Dan yang nomor 3 yang bontot itu baru semester 4 Bapak Ibu. Nah jadi kami melayani di GBI Gria Pratama, Tambun, lumayan jauh dari sini ya. Lumayan macet-macet tadi perjuangan sampai ke tempat ini.
Jadi puji nama Tuhan, saya beserta senior kita nih, Bapak Gembala ini pernah sama-sama kuliah di STT Apolos Bapak Ibu ya. Nah, dan kebetulan kita sama-sama ada di satu wadah rayon 8 di bawah pengembalaan Bapak Pak Wiweko ya, gembala rayon kita. Nah, sampai demikian Bapak Ibu ya, perkenalan kita. Jadi puji nama Tuhan, saya rindu kita membaca kebenaran firman Tuhan dengan tema terus maju dalam Yesus. Apa Bapak Ibu? Terus maju dalam Yesus. Natsnya itu dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Jadi dari tema ini mungkin kita berpikir terus maju dalam Yesus. Ada apa dengan tema ini Bapak Ibu? Tentu ada pertanyaan bahwa apakah orang Kristen itu selama ini telah terus maju bersama Tuhan? Ya, menjadi pertanyaan kenapa tema ini kita angkat. Tentu ada orang Kristen yang tidak tetap maju dalam Tuhan. Benar Bapak Ibu? Di tempat ini mungkin nggak ada. Tapi kalau kita perhatikan di luar sana, alangkah banyaknya orang Kristen itu nggak maju lagi dalam Tuhan. Mulai dia bimbang, mulai dia tersesat, mulai dia kebingungan akan perjalanan kehidupan kekristenan itu sendiri. Kita tahu jelas bahwa kehidupan kekristen itu sebenarnya kita ini sedang menanti kedatangan Kristus, amin. Nah sebenarnya tujuan utama kehidupan orang Kristen itu Bapak Ibu, setelah mengerti dia telah diselamatkan Yesus, sebenarnya kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan. Terlepas usia kita sekarang ini berapa, muda atau tua, sehat atau sakit, tujuan utama orang Kristen adalah menantikan kedatangan Yesus kembali menjemput orang-orang saleh-saleh. Amin. Sebenarnya itu tujuan utama kita. Kalaupun masih ada yang punya cita-cita, punya keinginan untuk kaya, miskin, enggak salah. Tetapi yang utama adalah menantikan kedatangan Kristus. Karena itu memang perintah Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke surga, amin. Ya kan, sebelum dia naik ke surga itu di Yohanes berapa itu dia bilang jangan gelisah hatimu, jangan takut. Saya akan naik ke surga, pulang ke rumah Bapa. Dan akan menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Dan dia berjanji akan datang kembali. Kalau rumah kita telah selesai di surga, dia akan datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau rindu supaya kita terus maju dalam Yesus. Kita akan baca nats dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Saya akan baca Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita kepada tema terus maju dalam Yesus. Saya percaya kita semua tahu dan paham siapa penulis surat Filipi ini. Siapa Bapak Ibu? Rasul Paulus ya. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan petobat ya. Artinya bukan murid Tuhan asli awalnya ya.
Dia adalah seorang Farisi, ahli Taurat. Jelas dia sampaikan itu ya di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang ditangkap Kristus dan mengalami pertobatan dan mengalami perubahan yang radikal di dalam kehidupannya. Tadinya dia pemburu umat-umat Tuhan, tadinya dia membenci kekristenan, tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya, saudaraku, dia menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi pemberita Injil. Dialah yang menuliskan surat ini Bapak Ibu kepada jemaat di Filipi. Ada apa jemaat di Filipi? Ternyata di jemaat Filipi itu ada suatu permasalahan besar tentang jemaat di sana. Ada guru-guru yang memberitakan soal keselamatan itu ada cara lain Bapak Ibu. Guru-guru itu menceritakan bahwa keselamatan itu harus disertai dengan apa yang diajarkan oleh orang Yahudi, tanda sunat, harus melakukan ritual-ritual, pantang dengan makanan ini dan makanan itu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, bahwa sesungguhnya penyembahan kita kepada Kristus itu yang penting bukan apa yang kelihatan dan apa yang menjadi hukum yang tertulis yang penting Bapak Ibu. Tetapi apa? Penyembahan kita pribadi kepada Tuhan Allah kita itu. Pengenalan kita akan kuasa kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita, itulah yang terutama di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus sampai menjelaskan, kalau masalah soal ketaatan, masalah tanda-tanda, saya itu nggak perlu diragukan. Saya pada hari yang ke-8 disunat. Saya itu adalah seorang Farisi yang tahu semua hukum Taurat. Satu pun dari hukum itu nggak ada yang saya langgar, sempurna saya secara hukum. Tetapi semua itu kuanggap sampah setelah mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kehidupan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sering sekali kekristenan itu berpikir tentang bagaimana melakukan hukum, tetapi saat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan mengingatkan kepada kita juga bahwa kita diselamatkan bukan dengan usaha dan melakukan hukum Taurat, amin. Tetapi oleh kasih karunia lah sesungguhnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Jangan ada orang yang berpikir kalau dia berbuat baik, rajin beribadah, rajin melayani, merasa sudah punya hak untuk mendapatkan keselamatan. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kesalehan kita, kesetiaan kita beribadah itu tidak ada apa-apanya. Tuhan itu adalah Allah yang kudus, yang suci, yang luar biasa. Maha besar, maha kudus, maha suci. Sehingga kalau kita merasa sudah suci, sudah kudus, kalau kita rajin beribadah dan melayani dan memberikan persembahan, sesungguhnya itu tidak berharga di mata Tuhan. Kalau itu yang menjadi kesombongan untuk menyatakan kepercayaan diri kita datang kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, enggak seperti itu. Tetapi apa yang dia katakan? Tetapi dia mengatakan dia kuasa kebangkitan Kristus itulah yang dia harus teladani dalam hidupnya. Dia mengenal Kristus dengan benar. Yang kuingini adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, perjalanan hidup kekristenan itu sebenarnya kita sedang menantikan Yesus menjemput kita. Kita tidak tahu kapan Yesus datang menjemput kita, amin. Kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Apakah dia akan datang menjemput kita ketika kita masih muda atau tua? Hanya dia yang tahu. Di dalam perjalanan dan pengiringan hidup kita kepada Kristus, sementara menantikan kedatangan Kristus itu, terkadang kita seperti orang yang berlomba di dalam hutan. Enak gak berlomba di hutan Bapak Ibu? Kalau lomba lari misalnya, kita ini satu gereja, masuk ke hutan ya, disuruh berlomba lari dari sini sampai ke ujung sana. Di ujung sana ada seorang yang memegang piala untuk memberikan hadiah. Nah, kita di sini dilepas di dalam hutan.
Mungkin di dalam hutan ini kita tidak menemukan rambu-rambu mana yang bisa kita lewatin, kita harus lewatin, kadang memutar, udah mau nyampe, bisa jadi kita akan pulang kembali ke tempat itu karena kita tidak tahu rute yang pas di dalam perlombaan itu. Bukankah di dalam kehidupan ini pun kita sering mengalami hal-hal seperti demikian, Bapak Ibu? Kita nggak pernah bisa mengerti rencana Tuhan secara sempurna di dalam kehidupan kita ini sebelum kita ketemu muka dengan muka kepada Tuhan. Amin. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Memang pemazmur berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun, kalau kita kuat bisa 80 tahun. Tetapi perjalanan kita di pengiringan kita akan Tuhan itu, kita nggak pernah tahu sampai di mana kita akan sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau cepat-cepat kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, sekian persennya, puji nama Tuhan. Kalau kita senantiasa intim dan bersekutu dengan Tuhan, saya percaya tuntunan Tuhan itu akan dinyatakan ke dalam hidup kita. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita memuji Dia, saya percaya persekutuan kita yang intim dengan Tuhan itu akan membukakan cahaya-cahaya, pelita-pelita untuk menuntun hidup kita hari lepas hari. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan juga tahu kelemahan kita. Ingat nggak Raja Daud, Bapak Ibu? Raja Daud itu sebelum menjadi raja mengalami perjalanan liku-liku di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Tahu kan kisah dia, Bapak Ibu, Raja Daud? Siapa Raja Daud? Dia adalah seorang raja Israel, ya. Raja kedua. Raja pertama siapa namanya? Saul. Raja yang kedua itu adalah Daud. Mungkin kalau kita baca di kisahnya itu di Samuel mulai dari pasal 9, 11 ya, sampai ke 12 kita boleh lihat liku-liku kehidupan Raja Daud itu. Dia bukan orang yang diperhitungkan, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau kita berpikir dia itu hanya seorang gembala kambing domba, itu pun menggembalakan hanya sedikit. 2-3 ekor katanya. Ya, secara fisik, secara kemampuan dia bukan orang yang layak dipromosikan untuk menjadi raja Israel. Tetapi singkat cerita, ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi anak Isai, ternyata dialah yang didapatkan. Tahu cerita itu semua ya? Anak Isai itu disuruh jalan untuk dipilih oleh Samuel. Mungkin Samuel melihat, wah Eliab lah yang tinggi perawakannya, dialah yang pantas jadi raja untuk menggantikan Saul. Tapi Tuhan berkata, bukan. Bukan yang dilihat mata yang saya lihat. Artinya mata Tuhan itu, Bapak Ibu, enggak seperti mata jasmani kita ini. Ya, mungkin kita merasa kita lemah, kita miskin, kita hina, tetapi di mata Tuhan kita berharga di matanya, Bapak Ibu. Amin. Mungkin orang-orang menilai kita nggak ada apa-apanya. Tetapi ketika hati kita tulus, hati kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Daud diangkat Tuhan, diurapi menjadi raja. Langsung jadi raja enggak, Bapak Ibu. Proses perjalanan kehidupannya berliku-liku. Kalau kita baca kisah Daud itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita renungkan kisah perjalanan Daud itu bagaimana dia menjadi raja, bahkan setelah menjadi raja pun banyak godaannya, diuji dia. Itu tadi kehidupan kita itu sebenarnya seperti orang yang sedang berlomba di tengah-tengah hutan, Bapak Ibu. Kita nggak tahu di mana kita akan tersesat. Karena daging kita ini lemah. Roh kita memang penurut, Bapak Ibu, tetapi daging kita lemah. Benar? Mungkin kita berpikir, pendeta sih udah susah jatuh dalam dosa. Enggak juga, Bapak Ibu. Daud akhirnya jatuh juga dalam dosa. Daud yang adalah penulis sekitar 60% dari 150 mazmur yang ada di Alkitab, ternyata dia harus jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita baca di Samuel berapa itu, ya? Coba kita lihat Samuel 12 ya.
Nah, dia tahu kan dosa Daud ya. Setelah dia menjadi raja Bapak Ibu, dia santai-santai. Duduk-duduk dia di atas sotoh ya, di istananya. Sementara Joab itu panglima perangnya berperang, dia malah duduk-duduk di atas sotoh rumah. Tiba-tiba dia lihatlah Batseba itu ya, istrinya Uria ya, mandi. Akhirnya Bapak Ibu, dia berdosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia kira itu enggak berat dosa itu Bapak Ibu. Nah itulah sifat dosa itu, memang dia mengintai dan mengikat Bapak Ibu. Awalnya dosanya enggak terlalu besar. Tetapi berhubung karena perbuatannya ini, si perempuan ini jadi hamil, untuk menutup dosanya ini dia harus menutupi dosa yang satu dengan harus melakukan dosa yang lebih besar. Dia suruh suaminya pulang dari medan pertempuran. Menurut dia, kalau secara manusia sih ya, orang yang dibebaskan dari tugas peperangan akan senang. Tetapi lihat, kalau Tuhan akan membukakan aib dan akan menyucikan hambanya, itu banyak cara Tuhan untuk melakukan supaya hambanya itu bisa disempurnakan kembali. Amin. Uria sebagai panglima perang nggak mau dia pulang ke rumahnya. Dia malah mengatakan, saya nggak mau, utuslah saya berperang. Untuk menutupi dosa-dosanya ini, akhirnya Daud harus mengirim Uria ke medan pertempuran dengan garis pertempuran yang paling berbahaya, supaya dia mati, supaya dia nggak akan mengetahui rahasia dia dengan istrinya tadi, yaitu si Batseba. Tahukah Bapak Ibu, setelah itu terjadi, Uria si Daud senang-senang aja, malah dia menikah dengan si Batseba. Sampai tibalah pada satu saat Nabi Nathan datang ya, ini di kisah ini, di 2 Samuel pasal 12 ini ya. Nathan datang memperingati Daud Bapak Ibu. Ini kita harus simak. Sering sekali kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita nggak sadar kalau kita telah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita peka mau mendengarkan suara Tuhan, nasihat Tuhan, suara Tuhan itu bisa datang lewat siapa saja Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu maha besar, maha dahsyat. Artinya bukan berarti dia sebagai Tuhan harus langsung datang hadir menasehati kita ya. Bisa saja dia datang lewat hamba-hambanya, bisa datang lewat pembacaan akan firman Tuhan. Tetapi Daud pada saat ini diperingati oleh Tuhan lewat Nabi Nathan. Dia sampaikan satu peribahasa. Dibuat satu cerita Bapak Ibu. Berhubung Daud adalah seorang raja, maka Nathan menjumpai Raja Daud dan dia mengatakan, ada seorang si miskin yang tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu tidak menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Bapak Ibu saling kasih dalam Tuhan, sampai sedemikian Daud enggak mengerti kalau sebenarnya dialah itu yang dimaksud Nathan itu. Nah, memang orang yang sedang berdosa itu kadang-kadang sulit ditegur ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika dosanya itu disampaikan lewat kiasan, lewat cerita, Daud malah marah. Siapa itu yang berlaku sedemikian katanya. Dia harus dihukum. Dia harus membayar 4 kali lipat dari domba yang diambilnya itu katanya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, Nathan menyampaikan, engkaulah itu Daud. Engkaulah yang telah membunuh Uria dan mengambil istrinya menjadi istrimu katanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Daud menyadari dosanya. Dia langsung sadar, meskipun dia raja, sebenarnya dia masih bisa menutup-nutupin itu. Dia punya kuasa bahkan membunuh Nathan. Tetapi dia rendah hati. Inilah kelebihan Daud Bapak Ibu.
Saya mau sampaikan kepada kita, inilah salah satu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bahwa pengenalan kita akan kuasa kebangkitan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita boleh bangkit ketika kita terpuruk di dalam hari-hari dan pengiringan kita akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita jatuh, kita nggak tahu kapan kita lemah Bapak Ibu, karena memang daging kita ini lemah. Tuhan tahu kelemahan kita, tetapi ketika firman Tuhan datang, ketika nasihat daripada hamba-hamba Tuhan datang, ketika kita membaca firman Tuhan dan diingatkan bahwa kita harus bertobat, ambil keputusan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, kita belum meraih mahkota itu. Tadi Rasul Paulus mengatakan ya, bukan seakan-akan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita itu bukannya seolah-olah sudah sampai dan mendapatkan mahkota itu, ya. Tetapi kita berlari katanya. Jadi siklus kehidupan manusia itu ada 3 periode sebenarnya Bapak Ibu, ya. Ada masa lalu. Masa lalu itu biarkanlah menjadi kenangan. Amin. Ada begitu banyak masa lalu yang membuat pahit hidup kita ini. Mungkin kita kecewa dengan teman, saudara, teman sepelayanan, bahkan suami, istri, ada yang mengecewakan Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpenjara oleh masalah dan persoalan masa lalu kita yang bisa mengubahkan fokus pandangan kita kepada Kristus ke depan. Karena kepahitan dan akar pahit yang timbul di dalam hati kita itu adalah satu hal yang menghalangi pintu berkat ketika Tuhan ingin memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Karena jelas Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Bapak Ibu, kita harus dulu berdamai dengan Tuhan. Setelah itu kita harus berdamai juga dengan orang lain. Jangan maunya berdamai dengan Tuhan, tetapi kita nggak mau berdamai dengan orang lain. Masa lalu biarkanlah menjadi kenangan. Tutup masa lalu, tutup kepahitan. Lihat semua masa lalu kita bahwa Yesus telah membayar semua persoalan kita, dosa-dosa dan pelanggaran kita. Semua telah selesai dikerjakan oleh Tuhan lewat korban di kayu salib. Amin. Fokus. Perjalanan hidup manusia itu dikatakan Bapak Ibu, masa lalu itu biarlah kita tinggalkan. Tetapi biarlah kita mengarahkan mata kita fokus ke depan. Dan berlari-lari kepada janji yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dengan apa? Dengan senantiasa setia menjaga pelita hidup kita. Karena umat-umat Tuhan itu senantiasa dibagi di dalam 2 kelompok Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat senantiasa ada itu, diperhadapkan kepada 2 kelompok. Ingatkan ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh ya. Itu sama-sama calon mempelai. Gereja Tuhan pun sedemikian Bapak Ibu. Bukan berarti kalau orang sudah jadi Kristen itu semua sudah menjadi mempelai yang siap dijemput. Kita harus melihat senantiasa dari 2 sudut pandang. Jadi gereja Tuhan ya, calon mempelai Kristus seperti dibuat di dalam perumpamaan itu. Seperti ada 10 gadis. 5 gadis yang bijaksana tetapi ada 5 gadis yang bodoh. Sebenarnya mereka sama-sama mendengarkan janji Tuhan akan datang kembali menjemput. Tetapi ketika 5 gadis yang bijaksana ini menyalakan pelita dan menyediakan minyak sebagai minyak cadangan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Sementara 5 gadis yang bodoh itu hanya menyalakan tanpa menyiapkan minyak cadangan. Tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mempelai itu datang, ya, lama mempelainya datang Bapak Ibu. Yang lain mungkin berpikir sebentar lagi datang, pasti datang, benar sih akan datang. Tapi kapan datang kita nggak tahu. Tetapi Tuhan mau melihat hati yang setia, yang sabar, yang tetap bertahan sampai kesudahannya, sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin Bapak Ibu. Lihat betapa kecewanya 5 gadis yang bodoh tersebut. Mereka telah berjuang dengan segenap upaya. Tetapi ketika mempelai itu datang,
pelita mereka telah menjadi redup. Nggak ada minyak cadangan untuk menambah minyak supaya pelitanya tetap nyala. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, tetap dia mampu bersuka cita menyalakan pelita, sekalipun pelita telah meredup, dia mempunyai minyak cadangan. Dia tetap bersuka cita memuji dan menantikan Tuhan sampai saat datang pertemuan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau dikatakan pada saat ini terus maju dalam Yesus. Yang pertama di ayat 12 dikatakan Bapak Ibu, kita belum sempurna bahwa kita harus berusaha hingga menjadi seperti yang diinginkan Yesus. Kita tahu kehidupan Yesus Bapak Ibu, dijelaskan di Filipi ayat 2, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ini sebenarnya kalau kita nggak dalami dan doakan sulit kita mengerti Bapak Ibu, bagaimana seorang Allah mau menjadi manusia. Yesus itu kita percaya sebagai Tuhan, amin Bapak Ibu. Tetapi ketika orang menantang kita dan berdebat mengenai ketuhanan Yesus, sulit kita menjelaskan ini sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bapak Ibu, kita semua diajarkan bahwa itu Allah adalah Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan apapun yang ada di jagat raya ini. Amin, sangat besar dia. Allah maha besar. Kalau dikatakan maha besar berarti keberadaannya dimanapun ada, amin. Sementara dunia kita yang kecil ini dan tempat kita yang kecil ini, kalau kita bayangkan keberadaan dan kehadiran Allah di tempat ini, sungguh tidak pantas dan tidak punya tempat dia di tempat ini karena besarnya. Dia adalah Allah yang transenden, besar sekali. Tetapi dia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi Allah yang imanen kalau kita percaya kepada dia, amin. Yesus itu sebenarnya telah bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ini dijadikan. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1 itu Bapak Ibu jelas dikatakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus telah bersama-sama dengan Allah ketika segala sesuatu belum ada. Bayangkan Bapak Ibu. Lantas kita baca di Kejadian pasal 1, semua diciptakan oleh Tuhan ya. Allah bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan firman-Nya yaitu Yesus Kristus, bersama-sama mereka menjadikan segala sesuatu. Gampang gak membayangkan ini Bapak Ibu? Sulit ya? Sulit membayangkan, segala sesuatu belum ada tetapi mereka telah ada bersama-sama menciptakan segala sesuatu. Diciptakannya matahari, diciptakannya bumi, diciptakannya bintang-bintang, yang selanjutnya mereka menciptakan manusia setelah semua lengkap. Ketika manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu, dia telah merencanakan akan mengutus anaknya. Siapa namanya? Yesus Kristus itu. Dia telah direncanakan Bapak Ibu untuk menjadi korban tebusan bagi dosa kita. Sebab sejarah membuktikan orang yang berdosa itu harus ditebus dengan darah. Adam dan Hawa berdosa, Tuhan harus memotong seekor domba untuk membalutkan kulitnya itu menjadi pakaian mereka. Itu secara rohani Bapak Ibu pengertiannya, setiap dosa, setiap pelanggaran harus ditebus oleh korban darah. Perjanjian Lama juga mengajarkan bangsa Israel, kalau mereka berdosa, mereka harus dituntut oleh imam-imam untuk membawa korban tebusan, korban penghapus dosa, korban penghapus salah. Ya, bawa domba biri-biri, bawa lembu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia orang kaya mungkin lembu, sapi. Kalau dia orang susah mungkin tekukur. Ya. Jadi korban darah itu adalah syarat untuk penebusan dosa. Tetapi di dalam perjanjian baru, korban tebusan itu dinyatakan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Dialah yang mampu sungguh-sungguh menghapuskan dosa manusia. Dia yang adalah Allah, melepaskan semua hak-hak keallahannya, rela hadir, lahir di kandang domba, menjadi manusia, dan mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita pandang, kata Rasul Paulus.
teladan Yesus Kristus yang mau rela berkorban, memberikan bahkan nyawanya supaya umat-umatnya selamat, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi teladan hidup kita. Sementara kita menjalani sisa-sisa hidup kita di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Luar biasanya Tuhan Yesus Kristus itu. Oleh itulah kita layak diselamatkan. Makanya bukan karena kekuatan dan perbuatan kita, tetapi semua oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah itu kita terima, nah itu Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, kita belum seperti yang diharapkan. Kita mencurahkan segenap tenaga kita dan melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Nah, artinya ada masa depan. Jangan fokus lagi di masa lalu. Tetapi kita lihat masa depan kita yang cerah bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, berusahalah mencapai garis akhir untuk mendapatkan mahkota yang disediakan Kristus. Karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita, di ayat 14 dikatakan itu. Mungkin boleh kita sama-sama baca ayat 14-nya. Apa dikatakan? Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Allah bagi kita di sorga. Karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Nah, inilah pengharapan kita yang membuat kita bisa segar, Bapak Ibu. Ada mahkota di ujung sana. Sehingga apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu, jangan membuat kita lemah. Amin. Saya percaya jadi kaya itu enak. Tadi anak Pak Niko ya yang menjelaskan tuh tentang perlunya menjadi orang kaya ya. Tapi nggak semua jadi orang kaya, Bapak Ibu. Ya, Survei membuktikan ya di Indonesia ini kekayaan itu sebenarnya nggak nyampe dikuasai 5% daripada jumlah penduduk yang ada. Artinya mungkin dari sekian ratus juta penduduk Indonesia ini mungkin hanya sekian itu yang termasuk orang-orang kaya. Ya, nggak semua bisa jadi orang kaya. Apalagi sistem pemerintahan di negara kita ini nggak mendukung ke arah yang seperti itu. Ya, mungkin di negara tertentu ada yang membuat sistem komunisme ya, pemerataan akan hak-hak. Itu mungkin keseimbangan kekayaan bisa terjadi. Tetapi di negara kita ini kita bisa melihat ya, malah penurunan grafik yang ada. Mungkin zaman-zaman Orde Baru dulu Pak Harto ya, kekayaan itu masih boleh dikatakan masih relatif hampir berimbang. Sebenarnya belum juga, tetapi masih mendekati kebaikan dibanding sekarang katanya indeksnya. Malah lebih banyak jurang pemisahnya. Artinya bisa jadi hanya 1.000 lah pemegang 80% kekayaan negara ini. Sementara beratus juta yang lainnya itu hanya 20% memegang kekayaan di negara ini. Artinya Bapak Ibu kita masih banyak yang ngontrak nih. Sementara orang punya 2.000 rumah. Ada yang seperti itu ya. Gak usah jauh-jauh lah ke orang-orang seberang sana ya. Yang orang-orang kita lah dulu yang kita kenal di sekitar ini. Kan ada begitu ya. Punya kontrakan 20, 30. Tetapi di sebelahnya sana untuk bayar uang kontrakan pun kadang-kadang harus berjuang. Harus doa puasa dulu biar bisa bayar uang kontrakan. Ngeri gak Bapak Ibu kehidupan ini? Ngeri. Tetapi apakah kita harus putus asa? Enggak juga. Di Alkitab diceritakan Bapak Ibu, bagaimana keteladanan Yesus yang adalah pemilik segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, dia rela mengosongkan dirinya katanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan segala kemampuan dan kuasanya, lahir di kandang domba, dengan kemiskinannya, dengan kepapaannya. Nggak ada bidan yang nolong, nggak ada rumah sakit yang nolong. Betapa ngerinya. Apakah dia nggak bisa memilih istana sebagai tempat lahirnya? Bisa Bapak Ibu. Tetapi dia mau rela berkorban demi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat teladan dia. Ternyata bukan kekayaan itu sih yang harus diraih dalam hidup ini. Puji Tuhan Bapak Ibu kita kaya ya. Nggak salah kaya itu. Tadi dijelaskan sangat jelas oleh hambanya itu ya. Kalaupun kita kaya diberkati oleh Tuhan, biarlah kita mengerti bahwa kekayaan kita itu harus kita gunakan untuk memberkati saudara-saudara kita yang belum mendapat keberuntungan. Amin. Saya yang kasih dalam Tuhan, apa yang diinginkan oleh Kristus soal teladan,
supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam pengiringan kita akan Kristus itu, supaya kita maju tetap kuat. Saya sampaikan tadi, nasib manusia ini nggak sama. Mungkin ada 100 orang kita di tempat ini, 100 cara Tuhan membentuk kita seturut dengan kemauannya. Amin? Nggak sama. Jangan pernah cemburu kalau melihat mungkin Pak Manurung, wakil gembala di sini tadi ya, kaya barangkali, punya ini punya itu. Jangan samakan dirimu dengan beliau. Beda-beda cara Tuhan membentuk kita. Yang Tuhan lihat adalah ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa sulit, bagaimana kita mempergunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau engkau kaya, gunakan kekayaanmu itu menjadi hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau engkau miskin, jangan kemiskinanmu itu mempermalukan Kristus dan orang-orang lain melihat bahwa sebeginilah ternyata kualitas mengikut Kristus dan orang-orang Kristen itu. Mental kita menjadi tempe ketika kita miskin, menjadi peminta-minta barangkali, merendahkan Kristus. Pandanglah Yesus yang luar biasa itu bahwa dia sanggup memberkati hidup kita. Dia sanggup mengubahkan apapun juga. Cara Tuhan itu membentuk kita itu bermacam-macam Bapak Ibu. Banyak orang itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kemudian ya, Daud itu menjadi raja nggak langsung jadi raja loh. Perjuangannya besar, berat, bahkan nyawa jadi pertaruhannya. Tetapi lihat bagaimana dia diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Dan kalaupun nggak menjadi kaya ya, murid-murid Kristus di perjanjian baru Bapak Ibu, satu pun nggak ada yang menceritakan bagaimana dia menjadi kaya. Mungkin di perjanjian lama sangat banyak diceritakan bagaimana itu nabi-nabi, orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi kaya. Puji nama Tuhan kalau kita seperti itu. Tetapi kalaupun kita biasa-biasa saja, pas-pasan, ya, pas untuk makan, pas untuk beli rumah, pas untuk nyekolahin anak ada, pas beli rumah, pas ada. Kalaupun kita seperti itu, puji nama Tuhan, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita harus tepuk tangan. Tuhan berjanji akan memberkati kehidupan kita. Kita harus belajar melihat bangsa Israel diproses oleh Tuhan dan dibawa untuk menuju tanah perjanjian Bapak Ibu. Ya. Di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir, tanah Gosen menuju tanah perjanjian. 40 tahun mereka enggak menanam, enggak menabur. Tetapi Tuhan membimbing mereka dan memberkati mereka, mengirimkan roti dari sorga supaya mereka bisa makan. Amin. Tapi jangan praktekkan itu sekarang Bapak Ibu, konteksnya udah beda ya. Jangan pula kita tunggu-tunggu di rumah berdoa terus supaya orang ngirim beras di rumah ya. Nah makanya jangan sesat kita. Konteksnya itu udah beda, nggak dulu lagi. Sekarang kita bukan keluar dari tanah Mesir ya. Perjuangan kita itu beda sekarang Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus maju, mengenal Kristus itu harus dewasa. Disampaikan tadi, meskipun di ayat berapa itu ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, berusahalah mencapai garis akhir tadi ya. Nah di ayat 15 ya, yang keempat ini dikatakan, apabila ada beberapa hal yang belum kita pahami atau setujui, Allah akan menjelaskan kepada kita. Ya, di ayat 15 itu ya. Ayo kita sama-sama baca ayat 15. Apa katanya? Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah ini Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Ketika kita baca firman Tuhan dan mengalami kehidupan kita ini mungkin berbeda seperti yang kita mau. Ya, kita menilai diri kita ini bukan seperti yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita salah menilai loh Bapak Ibu. Ya. Penilaian Tuhan itu, pikiran Tuhan itu, rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia. Kalau rancangan kita itu udah tahu lah itu kita ya, pasti ya mencari-cari yang untung sama kita ya kan. Kita kan sering mereka-rekakan yang baik-baik buat kita ya. Tapi kadang-kadang ketika yang baik itu nggak datang, nggak kita alami, kita berpikir salah tentang Tuhan, salah pengertian sama Tuhan. Kok jahat kali Tuhan ini ya, maaf pula kita menyalah-nyalahkan Tuhan ya. Kita salah sangka sama Tuhan, kita persalahkan Tuhan. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata rancanganku itu bukan rancanganmu.
Pikiranmu itu bukan pikiranku. Rancangan Tuhan itu senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin melalui proses yang berliku, ya. Dibawanya dia berputar melewati padang gurun belantara supaya dia menemukan mata air kehidupan. Bukankah demikian juga bangsa Israel, Bapak Ibu? Ketika di padang gurun mereka sulit menemukan air, tetapi Tuhan pimpin mereka berputar melewati padang gurun itu dan menemukan air di Meriba. Amin. Tuhan sanggup loh Bapak Ibu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan sel-sel di dalam tubuhmu pun, kromosom-kromosom yang ada di dalam tubuhmu pun, Tuhan sangat mengetahui itu. Apalagi sekedar kebutuhan. Dia paham tentang hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan pernah salah paham. Nah, bagaimana kita supaya jangan salah paham kepada Tuhan? Tentu kita harus belajar membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dikatakan di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 apa? Berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan itu, ya. Sebelum dikatakan berbahagia, dia berkatakan terkutuk, ya. Orang-orang yang bersahabat dengan kelompok pencemooh, yang berjalan bersama dengan orang fasik. Tetapi Tuhan itu dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan merenungkannya di dalam kehidupannya. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan itu, merenungkan di dalam kehidupan kita. Tahu arti merenungkan Bapak Ibu? Merenungkan itu artinya berkontemplasi di dalam Tuhan. Artinya baca firman itu enggak sekedar kita baca. Lakukan kontemplasi di dalam Tuhan Bapak Ibu. Karena percaya kepada Tuhan itu berbicara tentang spiritual, ya. Dia bukan Allah yang kelihatan, bukan Baal. Ya. Dia Tuhan seperti yang saya katakan tadi, transenden, tempatnya nggak tahu kita. Kalau kita mau buat satu perbandingan ibarat ini satelit, bagaimana caranya supaya televisi mengeluarkan gelombang, tentu harus ada antena untuk menyambung. Demikian halnya kalau kita buat analogi, seperti apa kita bisa menangkap dan merenungkan Tuhan itu. Kita harus memperbaiki antena kita. Hidup kita ini harus kita perbaiki supaya bisa menangkap gelombang Tuhan. Supaya siaran televisi, siaran hidup kita ini menjadi terang kelihatannya. Amin. Perbaiki diri kita dengan membaca firman Tuhan ini, merenungkannya. Amat-amati diri kita ini. Sudah seperti apa? Sejauh mana kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Kita harus datang kepada dia di dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti kita hafal firman Tuhan, kita langsung paham dan jago Bapak Ibu. Enggak. Tetapi bagaimana kita berusaha memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita lewat perenungan kita. Lewat itulah cahaya kehidupan kita itu akan semakin kelihatan di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan diberikan mahkota kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kerinduan hati kita akan seturut dengan kerinduan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan dia akan memberkati kehidupan kita. Memang bukan kehendak kita yang harus jadi. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga, artinya bukan prioritas kita yang penting, prioritas Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau memberkati kehidupan kita. Pasti Tuhan gak mau melihat kita susah anak-anaknya. Pasti dia ingin memberkati. Dia ingin memberi kelimpahan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dia katakan di Yohanes berapa itu? 3:10 apa itu ya? Dia datang itu ingin memberikan segala kelimpahan dalam hidup kita. Tinggal kita harus peka, belajar, dan tetap mengiring Yesus. Berjalan bersama-sama dengan Yesus sampai dia memberikan apa yang kita inginkan, seturut dengan yang dia mau. Tapi fokus utama kita adalah tetap mahkota kehidupan daripada Tuhan. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada sore hari ini. Saya undang pemimpin pujian dan pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Kita ambil dari kunci C, boleh? Aku mengasihi Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan dengan nada yang lebih tinggi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu mengasihi Engkau ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, semua itu hanya bisa kami lakukan lewat perenungan akan firman-Mu. Ketika merenungkan firman-Mu lah kami mengalami pertemuan dengan Engkau Tuhan. Ketika merenungkan firman-Mu lah jiwa kami dibentuk oleh Tuhan. Kami akan semakin bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak pernah kering ya Tuhan, tetapi akan berbuah pada musimnya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan segala rahasia, tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berjanji akan mengatakan kepada hamba-hamba-Mu, ketika kami mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kami tidak lagi lelah. Kami akan seperti Raja Wali. Kami berlari dan tidak akan menjadi lelah. Dan kami berjalan menanti-nantikan Tuhan untuk membawa kami terbang dengan sayap-Mu yang kuat dan kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera yang melimpah yang daripada Tuhan. Itulah yang menjadi bagian orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari pembacaan dan perenungan firman yang kami dengarkan Tuhan, kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti. Kau akan senantiasa Tuhan Yesus memberkati firman ini. Roh Kudus akan mencurahkan berkat-Nya dan penyertaan-Mu Tuhan.
membuat firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kehidupan kami akan diubahkan seperti yang Tuhan mau. Hingga kami menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang cakap. Berkati semua Tuhan kami yang mendengarkan firman ini, khususnya jemaat-Mu yang ada di GBI Taman Harapan Baru ini ya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan telah berikan kelegaan. Kami percaya berkat-berkat kelimpahan daripada Tuhan akan dicurahkan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Berkati gereja ini ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu, dan keluarga Tuhan. Biarlah menjadi hamba yang semakin setia di hadapan-Mu. Hamba yang siap membawa domba-domba umat pilihan Allah. Untuk mengantar mereka, untuk mendapatkan mahkota-mahkota yang daripada Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, mari kita yang percaya katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Salam saudara. Ya, pertama-tama mari kita ucap syukur kepada hamba-Nya. Terima kasih Pak atas firman-Nya. Semoga firman ini akan menjadi rema bagi kami jemaat di sini. Begitu juga Bapak akan dipakai lebih lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun Bapak akan menabur firman. Terima kasih Pak. Hanya doa yang kami kembalikan ke Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Di sini kita masuk ke pengumuman. Hari Selasa ada doa terobosan WBI pukul 11 online via Zoom. Hari Rabu ada menara doa di ruko pukul 19 di Kenari onset dan ada via Zoom. Dan untuk infokul kita sementara diliburkan sampai waktu ditentukan. Dan kembali hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi online via Zoom. Kembali hari Minggu depan kita ibadah masih di Ruko Kenari tanggal 30 April 2023. Ibadah hanya satu kali pukul 16 sampai 17.30 disertai sekolah minggu. Itu aja pengumuman untuk kita hari ini. Mari kita berdiri, kita angkat persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami telah mendengarkan sebagian firman Bapa. Kiranya firman ini Tuhan Yesus akan menjadi rema bagi kami Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan Yesus tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan Yesus. Kau berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan akan menjadi memperluas kerajaan-Mu di bumi ini seperti surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, berkati. Haleluya, amin. Aku
pulanglah dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara, mulai dari malam hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan, dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan, amin.